Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, semester 7. Jadi kami ini mendapatkan kelompok 6, kebagian kelompok 6. Kelompok 6 itu mendapatkan tema mahasiswa dapat memahami, menggambarkan, dan menjelaskan tentang pajak pertambangan nilai dan barang mewah atau disebut PPNBM pajak biaya materai. Jadi kelompok 6 ini terdiri 6 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Ahmad Zamroni, yang kedua Yusuf Abdillah, yang ketiga Ugas Naidi, yang keempat Fahid Fauzi, yang kelima Failur Rahman. Jadi kelompok 6 ini akan membahas semua yang terkait dan memahami, menggambarkan dan menjelaskan tentang pajak pertambangan nilai dan barang mewah. Saya sendiri akan menjelaskan tentang sumber hukum PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM yang sudah diubah berapa kali. Jadi nomor hukum ini, nomor 8 tahun 1993 ini tentang pajak pertambahan nilai sudah diubah berapa kali, dan yang terakhir ini yaitu nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa yang sudah diubah berapa kali ini tidak akan diubah lagi jika tidak akan ada masalah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya juga PPNBM ini dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama. Karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa mengenakan PPN. Jadi PPNBM ini tidak akan berdiri sendiri tanpa bantuan mengenaan dari PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peradannya dalam produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi yang dikenakan PPN, maka PPN ditetapkan bertarif tunggal 10% dari harga jual. Sedangkan PPNBM lebih spesifik lagi dikarenakan hanya pada saat penyerahan barang kena pajak yang berkategori mewah dengan tarif beragam sesuai jenis barang. Subjek dan objek. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian, karena PPN dan PPNBM prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Pengusaha kena pajak PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan. Memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Baik, berikut ini beberapa contoh subjek PPNBM.
Yang pertama, pengusaha kena pajak meliputi pabrik atau produsen. Juga pengusaha real estate, importir, indentor, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, pemegang hak paten dan merek dagang, kontraktor atau subkontraktor bangunan. Nah, itu juga contoh dari subjek PPNBM ini. Pengusaha yang memilih menjadi PKP meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM dikenakan atas barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Seperti yang telah disebutkan, tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33/PMK 010 tahun 2017. Sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 MK 010 tahun 2012. Khusus untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor, PMK nomor 33/PMK 010 tahun 2017 utamanya yaitu mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Namun terkait dengan penentuan ini, dasar pengenaan pajak atau yang biasa kita kenal DPP untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPNBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPNBM tersebut diatur dalam PMK nomor 64 PMK 011 tahun 2014. Sumber hukum pajak bea materai ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Berikut ini daftar dokumen yang dikenai materai. Daftar dokumen ini yang dikenai materai yaitu ada 3. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua juga akte-akte notaris termasuk salinannya. Berikut itu akte-akte notaris termasuk salinannya itu maksudnya akte yang berserta atau terkait dengan salin-salin atau berkas-berkasnya. Yang ketiga itu juga akte-akte yang dibuat oleh pejabat membuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya.